Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar software AutoCAD yang tahun 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Oke, kita akan pilih new. Di sini kita akan lihat dulu gambarnya. Adalah tampilan atas, tampilan samping, dan depan ya. Nah, di sini menurut saya paling mudah dulu gambarnya adalah tampilan atas dulu ya. Kita akan buat dulu gambar 2 dimensi dulu. Kenapa nggak langsung buat 3 dimensinya? Nah, kalau di AutoCAD itu sedikit lebih ribet ya kalau untuk bagian pemula. Kalau bagian langsung 3 dimensinya sedikit ribet untuk perintahannya. Jadi kita akan melatih untuk bisa membaca gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi sebagai pelatihannya aja ya gitu ya. Jadi biar seiring-iring gitu ya. Nah, jadi biar memahami gambar bentuk 2 dimensinya seperti apa dan 3 dimensinya seperti apa. Jadi kita akan buat dulu gambar 2 dimensi baru ke 3 dimensinya ya. Emang cukup lama tapi itu cara paling mudah untuk bagian pemula. Oke, di sini kita akan buat dulu tampilan atas dulu seperti ini. Jadi kita akan lihat 70 panjangnya dan lebarnya 50. Jadi kita akan perintahkan segi 4. Di sini ada router ya. Kita klik seperti ini terus ketik D, enter. Di sini kita kasih 70 panjangnya, enter lagi, baru lebarnya 50, enter. Oke, dia udah muncul ya. Kalau udah muncul klik double 2 kali. Nah, di sini kita zoom. Oke ya. Kita lanjut. Kalau udah seperti ini kita ada di sini ada diameter 10 dan 10 ini adalah R kali ya, radius 10 dan diameter 10. Oke ya. Jadi pas dari titik 50 ini ya, panjang 50 dari lingkaran ini. Jadi kita akan bikin pas dari 50 ini, bikin lingkaran ini. Soalnya dia menunjukkan garis putus-putusnya ini, dia pas ke lingkaran ini ya. Untuk yang 70 ini panjangnya pas dari garis ininya, dari sampingnya ya. Bisa dimengerti ya untuk cara membacanya. Oke, kita lanjut. Di sini kita gunakan perintah lingkaran ya. Oke, seperti ini kita lingkaran. Nah, kenapa kita kalau diameter itu kita harus dibagi 2 ya. Ini contohnya tadi itu diameter 10. Nah, ditulisnya jangan 10 tapi ditulisnya 5, jadi dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 seperti itu. Jadi dikasihnya 5. Oke ya, diameter 5. Nah, untuk yang radius itu R, tadi itu kan ada 10-nya ini ya. Ini adalah radius ya, radius 10. Nah, kalau radius itu dia adalah tulisnya langsung 10 aja gitu ya. Kayak seperti ini 10. Oke ya. Jadi kita langsung aja kita akan buktikan, kita langsung ukur. Di sini kita akan diameter dulu yang ini. Tadi kan ditulisnya 5 tapi diameter 10. Dan yang bagian di sini dia ada radius ya, kita klik radius. Seperti ini ya, bisa dimengerti ya. Kalau udah kita lanjut ke bagian tab selanjutnya, yang ini kita akan ukur dulu hapus dulu ukurannya biar tidak terganggu. Oke. Lanjut kita akan di sini kita akan copy, jadi kita akan banyakin dari sudut-sudut ininya. Kita copy. Nah, di sini ada copy ya. Copy. Kita copy semua lingkaran, klik kanan, baru klik tengah-tengah ini. Pindahin ke posisi sini, pojoknya ya. Seperti ini. Oke. Baru kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut ke bagian tab selanjutnya. Tab selanjutnya itu kita buka line seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi yang bagian di sininya itu dia ada panjangnya dari sini ya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Terus yang bagian di sininya itu dia ada garis pas lingkaran ini yang radius 10 ini dia pas ke titik garis ini. Nah, yang garis bantu yang putus-putus ini dia ada bertandakan pas garis lingkaran itu dia potongnya ke sampai sini aja. Nah, sampai ke sini dia lurus ya. Bukan kayak lingkaran. Oke ya. Nah, di sini kita harus tahu ukurannya berapa. Nah, di sini tidak menunjukkan ukurannya, nggak ada ya. Jadi kita akan kalau nggak ada dari sini kita akan patokin dari lingkaran ini. Ya, jadi garis lurus ini sampai patokin sampai sini ya. Bisa dimengerti. Jadi kita seperti ini, maksud saya. Kita gunakan line seperti ini. Pasin ke bagian yang ini. Seperti ini ya. Nah, baru ke sini. Oke, bisa dimengerti ya, maksud saya seperti ini ya. Yang ini juga sama. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi kita akan di sini kita akan milorin aja biar sedikit lebih cepat aja ya. Kita gunakan garis bantu line, cari bentuk segitiga buat pas tengah-tengah segi 4 itu yang tadi bikin ya. Oke, kalau udah seperti ini kita cari ke modif, cari milor. Apa yang kita akan milorin? Yang ini tentunya ya. Nah, yang ini. Oke ya, kita milorin dulu, kita klik kanan, baru ke garis bantunya. Nah, dia udah pindah
klik lagi, enter. Nah, dia udah pindah ya posisinya. Kita blok aja, kita delete aja yang tidak diperlukan. Contohnya yang mana yang tidak diperlukan, kita di sini menggunakan trim untuk memotong suatu objek yang separohnya gitu ya. Kita trim yang ini, tentunya trim yang ini. Ini semua trim ya. Ini cuma batu yang segi 4 itu dia objek garis bantunya aja. Di sini salah. Yang ini salah. Yang ini salah, jangan di trim. Yang ini harusnya yang ini di trim ya guys ya. Nah, yang ini trim. Apa ya yang ini kita trim. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini juga trim, ini juga trim. Oke, hasilnya seperti ini. Oke ya, seharusnya ini dari sini ya, ini kepanjangan ini ya, bukan yang ini ya. Seharusnya tapi lingkaran yang ini ya guys ya, sorry ini. Lingkarannya ini kepanjangan nih. Yang ini ya, nah yang ini. Oke ya. Bukan lingkaran yang paling besar, tapi lingkaran yang paling kecil, saya salah ya. Oke. Gak apa-apa, jadi sama-sama kita belajar. Oke. Oke, seperti ini ya. Di sininya ada sedikit ini ya, terganggu. Oke. Oke, kalau udah seperti ini, lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Kita lihat gambarnya. Gambarnya di sini ada bikin seperti ini ya. Dia lebarnya 10 dan panjangnya atau kedalamannya adalah 15. Sama aja kita akan menggunakan segi 4 lagi seperti ini D. Panjangnya 15, lebarnya 10. Enter seperti ini ya. Pastiin dulu, double 2 kali klik. Terus pindahkan menggunakan Mopi, blok semuanya, klik kanan. Cari yang segitiga itu simbol pas tengah-tengah lingkaran ini ya, kotak ini. Di sini kita cari bentuk segitiga juga. Nah, kalau udah bentuk segitiga dia pas tengah-tengah ya. Kalau udah kita trim. Oke, seperti ini. Lanjut. Di sini ada sebentuk kayak lingkaran separuh lingkaran ya. Jadi pas dari 15 ini, jadi pas tengah-tengah kita akan bikin lingkaran seperti ini. Nah, kalau udah di sini posisinya nggak pas ya, pas lingkarannya harus tengah-tengah. Cari simbol segitiga. Oke ya, baru kita trim. Oke, seperti ini hasilnya ya. Lanjut, kalau udah seperti ini kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi ya. Nah, kalau kalau menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah harus di region dulu ya, biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Tapi kalau di AutoCAD 2020 ke atas gak usah di region dulu lah, udah bisa mengubah menjadi 3 dimensi ya. Jadi di sini kita akan ubah tampilannya. Di sini ada Extrude View, terus pilih Isometric, pilih bagian ekstra. Kalau nggak bisa di ekstra, berarti di sini gunakan Frozen. Oke ya. Di sini ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 30 di sini ya, dari bawah sampai ke atas, bukan yang ini. Ini sampai atas sini ya, tapi yang ini ketinggiannya adalah 15. Kita tulis langsung 15 saja. 15, enter. Oke ya, kalau udah tinggal kita pindahin atau kita 2D worternya kita ubah dulu menjadi sen yang ini ya, biar kelihatan tebelannya. Nah, seperti ini. Oke ya, kita geserin dulu, yang ini kita delete 2 dimensinya. Oke. Terus lanjut kita akan buat lingkaran ininya. Nah, lingkaran ininya ya, lingkaran ini dia diameter 40, dia pasin sampai lingkaran ini. Jadi kita akan perintahin dulu garis line dulu. Seperti ini, pas cari simbol segi 4 segitiga pas tengah-tengah. Seperti ini. Baru kita akan perintahkan di sini ada box, klik panah ke bawah, cari center. Pasin segitiga di tengah-tengah ini, pasin ke sini. Taikin ke atas. Di sini ketinggiannya berapa? Tadi kan 30 dari sini, tapi 15-nya udah diambil. Jadi 30 dikurang 15 jadi 15 ya sisanya. Jadi ketinggiannya ini adalah 15. Jadi klik aja 15. Enter. Baru tinggal kita akan bikin lagi. Di sini posisinya diameter 20-nya
nggak apa ibaratnya dia nebus ke bawah nggak nebus ya, tentunya nebus. Kenapa bisa nebus? Di sini posisinya emang ada dua kemungkinan nebus apa tidaknya ya. Jadi kalau nebus itu dari posisi di sini dia pasti nebus ke bawah, tapi yang ini mungkin sampai sini, mungkin sampai ke bawah karena dia tidak terlihat gitu ya. Seharusnya dia bikin garis putus-putus dari sini itu, yang bagian bawah ini. Tapi saya kalau diameter ini dia menunjukkan diameter seharusnya ada simbol ya, simbol sampai mentok ke bawah, kasih simbol pi gitu ya, pi kedalamannya berapa dan sebagainya. Jadi kita akan tembusin sampai ke bawah ya untuk diameter 20-nya. Oke, caranya gimana? Caranya sama, kita gunakan sender ya, sender. Terus kita pastiin titik tengah-tengah lingkaran ini, cari. Nah di sini udah muncul, tapi emang sedikit susah ya. Tapi harus pastiin. Nah seperti ini. Kasih berapa tadi itu diameter 20. Nah kalau diameter itu harus dibagi dua lagi, jadi tulisnya 10, jangan 20 kalau diameter. Oke, kita mentokin sampai ke bawah. Nah, kan akan sampai bawah ya gitu ya. Nah terus cara ngelubanginnya gimana, cara bikin diameternya? Kita akan perintahkan di sini, namanya itu adalah solid subtract ya, solid subtract. Bisa diketik atau bisa diketik di keyboard ya. Klik, terus klik dulu objek yang utama yang ininya. Sorry, ininya belum tergabung dulu ya, seharusnya harus digabungin dulu ya. Ininya sama ini kan belum tergabung ya, atau belum terhubung ya, kita gabungin dulu biar nantinya enak. Kita cara ngegabunginnya gimana? Kita perintahkan di sini solid union ya. Kita klik yang ini, biar bergabung. Nah seperti ini ya. Baru kita perintahkan tadi itu solid subtract buat bikin diameternya. Klik dulu objek ininya, klik kanan, baru ke diameter ininya. Klik kanan, dia udah berlubang seperti ini. Oke ya. Lanjut, tinggal kita akan rapihin aja di sini. Takutnya ada garis ininya, kita rapihin. Dan cara ngilangin garis ininya gimana? Garis ini akan ada garis-garis kotak-kotaknya. Di sini ada pojok kanan paling bawah. Di sini ada mode. Pilih yang ada garis-garisnya, kita hilangin. Nah, biar sedikit lebih bagus hasilnya. Terus cara kasih warnanya gimana? Tinggal kita ketik aja RMAT. Kalau nggak salah kita enter aja dulu. Nah dia muncul seperti ini ya. Terus di sini ada home atau dash. Di sini banyak ya, sesuai kalian yang inginkan aja. Di sini kita kasih plastik aja ya, plastik. Terus di sini ada warna warna hijau, kita geserin. Atau kita cari warna di sini, warna apa? Kalau nggak ada warna tinggal ganti aja gitu. Kita ganti warna hijau, kita drag sampai ke sini. Nah di sini kok nggak ngubah warnanya? Nah sennya kita harus ubah dulu, sennya menjadi relatif. Oke seperti ini ya, dia baru mengubah. Cara ngeditnya gimana? Warna kita di sini ada pensil, klik. Terus di sini kita cari warnanya. Nah, warna sesuai yang Anda inginkan, warna apa gitu ya. Nah seperti ini. Contohnya kita warna oranye, kita oke. Nah, di sini belum berubah, kita drag dulu di sini ini ya. Oke ya, seperti ini. Kalau pengen lagi ganti, kita ganti lagi di sini, gitu ya. Oke, yang ini aja. Oke. Terus kita close. Oke, terus cara nge-laddernya gimana? Nah, di sini kita cari ladder ya. Ada max ya. Di sini kita akan setel dulu percayaannya, send status. Extra klik. Terus di sini open. Di sini backgroundnya kita akan ubah dulu ya, biar bagus hasilnya. Kita backgroundnya kita ubah dulu, solid. Warnanya kita kasih warna putih. Oke. Nah dia udah memutih ya. Tinggal coba kita ada ladder. Di sini ukurannya saya menggunakan radar 3300 kali 2250. Oke, kalau udah tinggal kita radar coba. Tunggu ya, emang sedikit rada berat ya, tergantung spek laptopnya ya. Kalau speknya laptop lebih bagus ya lebih cepat juga. Tapi kalau speknya lebih kentan ya lama juga. Paham kan kalau radar seperti apa? Jadi tunggu dulu ya. Oke, dia udah muncul. Nah, di sini sedikit lebih hasilnya jelek. Nah, jadi kita akan coba di sini kita ada setel dulu ya. Memang bagusnya seperti ini, tapi kalau di ladder jelek ya.
Itu warnanya ya, sebenarnya itu dari warnanya. Tapi kalau di sini bisa disetel juga sesuai kalian yang inginkan seperti ini ya. Oke, mungkin itu dia ya guys ya. Atau kita kalian bisa warnanya kita ganti juga R M A T. Di sini warnanya warna apa ya? Warna ungu kita drag. Ini kan tetap ungu ya, tapi ungunya beda tadi ya. Ini ungu lebih apa? Lebih tua. Kita tunggu, kita render lagi. Ya lebih tua dia ya, sedikit lebih apa? Lebih pucat tuanya. Kita close terus di sini kita itemin dulu. Apa kita itemin? Oke, kita sedikit itemin. Jadi warna biru ya. Emang dari sedikit hitam ya. Oke, mungkin itu dia guys cara latihan buat AutoCAD, semoga membantu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.